Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan channel saya dari Sehundi. Gimana kabarnya teman-teman? Hari ini semakin baik dan semakin sangat baik. Itu yang saya harapkan dari teman-teman. Mudah-mudahan pada hari ini teman-teman sudah sehat semua, sudah baik semua, sudah bisa makan enak, sudah bisa tidur nyenyak, dan sudah bisa beraktivitas seperti biasa. Kemudian sudah bisa bersosialisasi dengan keluarga, dengan sahabat, kemudian dengan teman-teman, teman kantor ya. Kemudian teman-teman juga sudah bisa, ya pokoknya sudah bisa melakukan semuanya ya. Semua yang ingin dilakukan teman-teman mudah-mudahan bisa dapat dan terlaksana. Teman-teman yang belum subscribe silahkan di subscribe dulu channel saya ya. Dengan berkembangnya channel saya ini mudah-mudahan menjadi penyemangat buat saya, dan saya pun lebih semangat lagi dalam membuat konten dan memberikan edukasi dan arahan kepada teman-teman. Mudah-mudahan ya video saya ini bermanfaat buat teman-teman yang mungkin saat ini membutuhkan motivasi ataupun membutuhkan arahan ya, terkait dengan anxiety, GERD, dan psikosomatis seperti itu. Nah teman-teman ya, yang sudah mensubscribe channel saya, terima kasih, karena itu bukti dukungan teman-teman buat saya dan channel saya agar channel saya ini dapat berkembang lagi, dapat lebih maju lagi, dan ya mungkin saya lebih semangat lagi gitu kan dalam membuat konten-konten ini. Oke teman-teman, kali ini saya baru pulang dari sekolah ya, lumayan capek, berkeringat juga karena memang cuacanya di sini lagi panas ya, panas, kadang hujan, kadang ya panas juga gitu, jadi campur aduk. Tapi kali ini panas, saya pun sampai berkeringat ya. Nah teman-teman, kali ini saya mau ngebahas bagaimana sih caranya kita mengalihkan pikiran negatif yang selalu muncul setiap hari atau setiap saat pada diri kita. Karena memang ya pikiran negatif itu kita tahu sendirilah ya, bagaimana pikiran negatif itu menyerang diri kita, kemudian panik attack juga menyerang diri kita ya. Saya tahu rasanya seperti apa, dan saya ngerasain gitu kan bagaimana rasanya gitu kan. Nah teman-teman ya, perlu diketahui oleh teman-teman bahwa pikiran negatif itu memang hal utama yang harus dibuang. Karena mungkin rasa trauma kita, kemudian rasa takut kita terhadap sensasi, akhirnya pikiran negatif itu muncul lagi terhadap diri kita. Karena gini ya, kadang orang yang anxiety itu mau tidur saja kan takut gitu kan ya, kemudian mau makan juga takut, kemudian mau jalan-jalan juga takut, kadang-kadang mau mandi juga takut, karena memang ketakutan dulu gitu kan. Tapi kalau misalkan kita sudah mencoba, sudah melaksanakan ada sensasi, nah baru kita bolehlah menstopnya gitu kan. Kadang-kadang kita tidak tidak mencoba dulu tapi sudah ketakutan, akhirnya pikiran negatif itu muncul gitu kan. Pikiran negatif itu muncul, yang terjadi adalah asam lambung itu naik lagi ya. Karena memang gini teman-teman, pikiran negatif itu bukan hanya penderita anxiety saja yang punya, bukan hanya kecemasan saja yang punya gitu kan, tapi orang yang normal pun pikiran negatif ada gitu kan. Pikiran negatif ada dan hadir gitu kan, cuma memang tidak semenakutkan kayak para penderita anxiety, tidak was-was para penderita anxiety. Mereka berpikir negatifnya wajar-wajar saja gitu kan, tidak terlalu seperti kita gitu kan. Nah pikiran negatif itu muncul ketika kita biasanya mau melakukan sesuatu hal atau makan sesuatu yang memang ada dampaknya, atau kita merasakan sesuatu di dalam tubuh kita, akhirnya kita berpikir negatif. Nah lalu bagaimana sih mengalahkan pikiran negatif itu supaya kita bisa berpikir secara rasional ataupun secara wajar ataupun secara biasa saja. Nah yang pertama, teman-teman bisa dengan merubah itu semua.
bisa melakukan dengan mencari kegiatan. Ya, karena dengan geraknya kita, pikiran kita itu tidak akan lari kemana-mana. Pikiran kita itu tidak akan travel kemana-mana, tetapi stay di kegiatan kita ataupun tetap di dalam pergerakan kita. Ya, seperti itu. Karena gini, kalau misalkan pikiran negatif hadir, kita ya sebisa mungkin untuk segera mengalihkan agar pikiran negatif itu tidak terlalu lama dengan diri kita. Ya, yang pertama itu silahkan cari kegiatan sekecil mungkin sekemampuan kita, supaya kita ya bisa merubah pikiran negatif itu menjadi lebih wajar lagi. Itu yang pertama. Jadi mencari kegiatan ya kecil-kecil aja. Ya, yang kemudian yang kedua itu adalah berpikir secara rasional. Kenapa saya katakan berpikir secara rasional? Karena gini teman-teman, ada orang yang berpikir takut mati setiap saat. Ada itu penderitaan sih. Sekarang saya akan bertanya, apakah makhluk di bumi ini ada yang abadi? Jawabannya adalah tidak. Semuanya itu di dunia ini fana, rusak sifatnya dan akan kembali kepada haknya gitu kan. Entah itu pohon, bangunan, kalau sudah waktunya rusak ya rusak gitu kan. Sudah waktunya nggak ada ya nggak ada. Kalau memang misalkan ada yang abadi, baru kita sedikit was-was gitu kan. Kalau misalkan kita abadi, ya baru sedikit was-was gitu kan. Jadi rasional. Kemudian jika memang kita takut terkena penyakit berat, cek ke dokter, pastikan dulu sakitnya apa gitu kan. Jangan kita menjadi hipokondriasis gitu kan. Ketakutan berlebih terhadap penyakit yang diderita oleh kita tanpa kita sadari kita itu belum mengecek apa-apa gitu kan. Jadi kita berpikir secara rasional gitu kan. Kita cek kalau misalnya kita takut terkena penyakit berat. Kemudian kita berpikir secara rasional. Sebelum kita melakukan tindakan, biasanya para penderita anxiety itu sudah menebak duluan, sudah mendahului. Jangan-jangan saya pingsan kalau saya melakukan sesuatu hal. Jangan-jangan saya ada apa-apa ketika saya melakukan perbuatan ini. Rasional aja dulu berpikirnya, gitu kan? Rasional. Supaya ketakutan itu tidak merambah kemana-mana. Supaya diagnosa kita itu tidak terlalu jauh. Karena memang chemistry antara pikiran dengan tubuh kita itu harus seimbang. Kalau misalkan tidak seimbang, kurang baik, kurang bagus. Jika berat salah satu, hasilnya kurang bagus. Pikiran kita terlalu jauh menalar juga kurang bagus. Tubuh kita gerak tidak diimbangi dengan pikiran kita juga kurang bagus. Jadi seyogianya dua hal tersebut harus betul-betul diimbangi. Jadi yang kedua itu berpikir secara rasional, menggunakan pikiran kita. Nah, yang ketiga, teman-teman bisa bertanya kepada diri sendiri. Kalau kita ingin mengalihkan pikir negatif, harus sampai kapan saya harus merasakan seperti ini? Jadi kita harus bertanya kepada diri sendiri. Kalau misalkan jawaban dalam hati, saya tidak mau lama-lama, berarti teman-teman harus bisa merubah. Apa yang harus dirubahnya itu adalah kegiatan. Kemudian pikirannya juga terutama. Karena pikiran negatif itu para penderita anxiety biasanya seliweran setiap saat. Coba bertanya, mau sampai kapan kita harus seperti ini? Gitu kan? Kalau misalkan sudah tahu jawabannya, kita akan paham gitu kan. Ternyata memang kita selama ini ya salah gitu kan. Salah dengan pikiran kita. Kemudian teman-teman ya bisa sering bercerita kepada orang yang tepat. Ini penting, sangat penting. Ya, bercerita kepada orang-orang yang tepat itu adalah sesuatu yang sangat baik. Dulu saya sudah berbicara di video saya bahwa teman curhat kita, teman bertanya kita, anggaplah dokter psikiater kita, gitu kan. Orang yang pernah mengalami kemudian sembuh, itu kan punya pengalaman. Ada orang yang sekolah di bidangnya itu emang udah haknya ataupun sudah faknya dia, sudah menjadi tugasnya dia. Nah, ada orang yang tidak sekolah,
Ada orang yang tidak mengenyam pendidikan di bidang psikiater, tetapi mereka pernah mengalami, ada yang 1 tahun, 2 tahun kemudian sembuh. Nah, ini menjadi pengalaman buat mereka dan mereka bisa menceritakan itu kepada kita. Bisa kita bertanya kepada mereka. Tempat kita curhat, tempat kita bertanya. Sesekali bolehlah kita bertanya dong kepada orang yang begitu. Tapi ingat, carilah tempat orang yang pas untuk bertanya. Boleh teman-teman komen di YouTube. Kemudian jika memang komenannya tidak dibalas, jangan berkecil hati. Ya kalau misalkan bertanya di komen saya, insya Allah saya akan jawab. Gitu kan. Kemudian teman-teman komen di channel saya, mangga, anggap aja itu suatu cerita. Suatu bentuk curahan teman-teman. Itu kan sama aja dengan bercerita kita. Pengalaman tentang diri kita yang sekarang. Itu juga perlu teman-teman. Jangan bercerita kepada memang orang yang kurang pas. Kita udah capek-capek bercerita, tapi dia tidak menganggap. Bahkan mungkin tidak bisa memberikan solusi. Bahkan mungkin ada yang menakut-takuti. Lu jangan-jangan sakit ini. Enggak begitu carinya. Cari yang betul-betul memang support untuk kita. Ya, nah jadi 3 hal itu atau 4 hal itu memang sangat penting untuk dilaksanakan oleh teman-teman. Supaya apa? Sedikit demi sedikit mengikis rasa pikiran negatif itu, rasa was-was itu bisa diimbangi gitu kan. Nah, semakin sedikit pikiran negatif kita yang timbul, semakin bagus nanti teman-teman bisa beradaptasi dengan teman-teman yang sekarang gitu kan. Oke, silakan buat teman-teman yang mau bertanya di kolom komentar, saya akan jawab gitu kan. Dan saya akan lebih rajin bikin upload lagi, bikin video dan upload lagi, tidak kayak yang dulu. Yang dulu kan saya kadang bikin, kadang enggak, kadang bikin, kadang enggak gitu kan. Karena kerjaan. Kalau sekarang insya Allah saya nyempetin dan bikin video. Mungkin sekarang saya bisa di rumah, bisa juga di mana di sekolah. Jadi ini rumah saya teman-teman ya, kecil tapi mudah-mudahan nyaman ya kecil nih ya, seperti ya tuh. Nah, itu ruang tamu. Ruang kamarnya itu sebelahnya, di sana itu ruang, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting nyaman untuk ditinggali, tidak bocor gitu kan, dan aman dari dari segala sesuatu hal yang bikin kita nyaman. Oke, cukup ya. Pokoknya teman-teman saya doakan cepat sembuh. Oke, cepat sehat, cepat bangkit lagi. Salam sembuh dari saya, dari Hudi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kedipin mata saya. Satu lagi. Makasih.